Seperti kapal. Kapal itu kan sudah dikelilingi oleh laut, ya kan, oleh air, tapi tidak tenggelam. Nah, kapal ini akan tenggelam ketika ada air yang masuk ke dalamnya. Sama seperti kita, ketika kita ada masukan dari luar, maka kita harus benar-benar memfilter, jangan sampai mempengaruhi emosional kita yang akan mendownkan kita. Maka harus kuat memfilternya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufik, ini saya ada yang mau saya tanyakan Mas tentang mental block. Nah, ini saya kebetulan baca-baca di Google. Ini mental block artinya salah satu gangguan psikologis yang dialami seseorang. Kondisi mental ini tentu dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Nah, ini penjelasannya saya kurang paham ini, Mas. Apa bisa jelaskan ulang? Kenapa orang kaya itu semakin kaya dan orang miskin semakin miskin? Ya, saya sering dengar seperti itu, memang. Karena dipengaruhi oleh mental block. Itu dipengaruhi dari umur 1 tahun sampai 7 tahun. Itu yang mempengaruhi. Anak yang lahir di keluarga kaya, dia setelah dewasa otomatis lebih cepat kaya daripada anak yang terlahir di keluarga miskin. Karena sejak umur 1 tahun sampai 7 tahun itu, anak yang terlahir di keluarga miskin, mohon maaf, itu sudah tertanam dari kecil hingga terbawa sampai dewasa. Itulah namanya mental block yang mempengaruhi dari kecil. Maka perlu afirmasi-afirmasi khusus untuk menghilangkan mental block tersebut. Oh, pantesan yang orang kaya keturunannya selalu kaya-kaya terus ya? Iya, karena dipengaruhi dari mental block tadi dari umur 1 sampai 7 tahun. Ketika umur 1 sampai 7 tahun itu anak tersebut terbiasa dengan pola-pola kaya, ya, otomatis setelah dewasa pun akan cepat lebih kaya daripada anak-anak yang terlahir di keluarga miskin. Seperti itu. Tapi untuk keluarga yang miskin tadi, apa masih bisa punya peluang supaya jadi kaya? Ada peluang untuk merubah mental block tersebut, ya. Iya. Salah satunya adalah afirmasi. Ini perlunya afirmasi pola kaya. Jadi contohnya bisa mendengarkan afirmasi yang positif-positif tentang kesuksesan, tentang orang-orang hebat. Itu perlu afirmasi-afirmasi seperti itu. Harus ditanamkan setiap harinya. Kalau perlu menulis sampai 21 kali. Menulis apa? Menulis seperti apa itu? Ya, menulis afirmasi kaya. Misalkan dia ingin rumah mewah, terus punya passive income 100 juta per bulan misalkan. Kemudian dia punya perusahaan, ya, maka perlu afirmasi-afirmasi seperti itu. Padahal seperti itu tuh kan hal-hal yang mustahil sebenarnya kan ya? Memang mustahil, tapi secara logika memang tidak masuk akal. Tapi kalau itu afirmasi itu sudah masuk ke dalam pikirannya dan kemudian menjadi sebuah pemikiran yang tertanam dalam otaknya, otomatis itu akan melahirkan pola-pola kaya. Untuk dapat afirmasi tadi ini biasanya harus kemana dulu seperti apa? Harus ikut seminar-seminar? Bisa ikut seminar atau nasihat-nasihat dari teman, kerabat, orang tua, itu bisa. Yang penting jangan pilih salah nasihat ya? Ya, yang penting salah nasihat. Ada kemauan di dalam dirinya, itu yang paling penting. Karena semangat yang dalam dirinya itu yang paling utama. Motivasi dalam diri itu yang paling utama. Karena tidak mungkin orang tersebut merubah orang lain merubah dirinya kecuali dirinya sendiri. Pantas saja yang kaya itu anak cucunya kaya-kaya, saya kira itu sudah kaya dari dasarnya, terus modalnya itu
turun menurun. Bukan seperti itu ternyata ya orang-orang kaya itu ya. Kemungkinan besar itu memang sudah bawaan sejak lahir ya kan, karena bawaan sejak lahir itu kan terbiasa kaya ya kan, otomatis dia itu tertanam pola-pola kaya sampai dia dewasa, akhirnya dia cepat sukses daripada orang lain. Dan kemudian orang-orang kaya itu biasanya mempertahankan kekayaannya itu, terutama orang tua, bagaimana dia itu menurunkan kekayaannya kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya, karena supaya dia itu terkenal oleh cucu-cucunya. Seperti itu. Masih ada kaitannya dengan sedekah berarti. Kalau orang kaya sedekahnya kan banyak, akhirnya tambah kaya lagi gitu sepertinya aja. Bisa seperti itu, karena sedekah itu juga mempengaruhi pola kaya. Apa yang kita beri, otomatis kita akan diberi juga oleh Tuhan atau alam. Semakin banyak juga rezekinya gitu Mas ya. Semakin banyak kita mengeluarkan, semakin banyak pula yang akan kita dapatkan. Jadi kalau orang kaya memang ya sudah kaya berduit, berarti sedekahnya pasti lebih banyak daripada orang biasanya kan. Kalau orang kaya yang dermawan biasanya seperti itu. Kan banyak juga orang kaya tapi kikir, ya kan? Nah, kalau orang kaya yang kikir itu apa kira-kira suatu saat akan jatuh miskin? Bisa jadi, karena roda kehidupan itu selalu berputar. Seperti nama channel ini ya kan, roda kehidupan. Masuk. Iya, masuk. Nah, ketika kita berada di bawah, ya, maka kita harus mempertahankan kekayaan tersebut. Contohnya dengan pola-pola tadi seperti bersedekah, terus banyak membantu orang lain, itu salah satu yang akan mendongkrak rezeki kita, yang akan mempertahankan kekayaan kita. Nah ini kalau orang yang ekonominya menengah ke bawah, pastinya kan juga kepingin bersedekah banyak, tapi belum bisa karena kebutuhan sehari-harinya aja sudah banyak, apalagi mau dikeluarkan. Nah untuk pola-pola seperti itu bagaimana untuk merubahnya? Maka harus dibiasakan ya, dibiasakan dari kecil terlebih dahulu untuk memberi ke yang banyak, ya kan? Kalau kita sudah terbiasa memberi yang sedikit-sedikit, kalau sudah terbiasa, maka untuk ke yang lebih besar maka tidak akan sulit seperti itu. Ya berarti kembali ke mental block tadi itu ya. Nah, karena mental block itu sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Biasanya dia ingin bersedekah banyak, tapi karena sudah termental block, takut miskin, ya kan, maka dia tidak berani untuk mengeluarkan sedekah lebih banyak. Padahal kalau kita memberi banyak itu pasti kembalinya lebih banyak lagi. Ya. Mental harus kuat berarti, jangan sampai ada masukan dari orang lain yang mendaunkan nanti. Di kapal itu kan sudah dikelilingi oleh laut, ya kan, oleh air, tapi tidak tenggelam. Nah, kapal ini akan tenggelam ketika ada air yang masuk ke dalamnya. Sama seperti kita, ketika kita ada masukan dari luar, maka kita harus benar-benar memfilter, jangan sampai mempengaruhi emosional kita yang akan mendownkan kita. Maka harus kuat memfilternya. Kecuali masukan-masukan yang positif. Nah, untuk masukan-masukan yang positif itu perlu untuk pengembangan diri. Kalau hal-hal negatif, maka kita harus benar-benar menyaringnya, jangan sampai masuk ke dalam diri kita yang akhirnya merusak emosional pikiran kita dan mental kita. Berarti kuncinya kalau ada masukan yang negatif, kita harus tutup telinga sudah Mas ya. Iya, seperti itu. Bukan tutup telinga, tapi kita harus pandai-pandai memfilter. Jangan sampai hal-hal negatif itu mempengaruhi ke kehidupan kita. Maka perasaan itu penting, persepsi, ya kan? Dan jangan sampai kita itu berpersepsi dengan hal-hal yang sebelum terjadi. Itu namanya mental block juga.
Misalkan kita takut untuk melangkah lebih jauh karena takut, itu namanya mental block. Padahal belum terjadi, Iya, sudah takut dulu. itu takut dulu, itu terjebak dengan pemikirannya sendiri sebenarnya. Sebelum terjadi dia sudah takut, maka perlu untuk mengalahkan dirinya dulu, diri sendiri dulu dikalahkan. Kalau dirinya sendiri sudah dikalahkan, maka dia bisa sudah berhasil. Juga ada artikel, orang-orang yang mengalami mental block biasanya memiliki ciri-ciri tertentu, seperti menganggap dirinya tidak bisa, padahal belum pernah mencoba. Sama dengan ya penjelasannya yang sampean jelaskan barusan. Iya, dia terjebak dengan pemikirannya sendiri, takut. Nah, maka perlu stage-stage khusus. Jadi ketika kita ingin berhadapan dengan orang, maka harus ada stage-nya. Kalau kita misalkan grogi, semua orang pasti grogi ya kan, maka perlu stage khusus. Tekniknya Mas ya. Stage khusus. Jadi ketika ketemu orang lain bisa, maka afirmasi tersebut akhirnya kita bisa. Harus berani Ini mencoba. butuh berapa hari untuk menanamkan mental-mental yang bagus? Harus dilatih tiap hari Setiap hari. agar terbiasa, sehingga mental block itu tidak mempengaruhi apa yang kita inginkan, sehingga kita bisa sukses dengan afirmasi positif tadi. Apa masih perlu ke tempat-tempat psikologis? Sebenarnya tidak perlu, hanya cukup latihan setiap hari, karena kalau kita sudah terbiasa, maka hal kebiasaan tersebutlah sehingga kita bisa kuat. Mental block itu biasanya terjadi di usia berapa tadi Mas? Mental block itu akan mempengaruhi seseorang dari umur 1 sampai 7 tahun. Oh, 1 tahun sudah ada yang kena mental block ya? Iya, karena bawaan dari anak-anak itulah yang akan membawa mental block itu sampai dewasa. Apa setiap anak punya mental block semua? Apa langsung ada yang bawaan lahir memang mental-mental yang bagus? Iya, karena pengaruh dari lingkungan, didikan orang tua, lingkungan, dan sekitarnya. Itu yang akan mempengaruhi mental block tersebut. Berarti bahaya sekali mental block untuk masa depan Mas ya? Sangat penting untuk mendidik anak itu dari umur kecil. Harus dibiasakan dengan pola-pola yang positif, pola-pola yang bagus lah untuk kesuksesan anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa berkembang dengan baik setelah dewasa dan sukses, cepat sukses. Untuk mendidik untuk mendidik mental anak, berarti kan orang tua juga harus punya mental-mental yang bagus dulu sebelum mengajarkan kepada anak. Ya, orang tua harus memberikan contoh yang baik, karena apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan dicontoh oleh anak tersebut, sehingga menjadikan itu sebuah karakter, kebiasaan. Berarti afirmasi anak tersebut dari orang tua, gitu Mas ya? Iya, karena orang tua itu kan yang mendidik, yang ketemu setiap harinya, maka orang tua harus pandai-pandai memberikan afirmasi yang positif untuk anaknya, contoh-contoh yang baik. Seperti apa contoh kalimat-kalimat yang sering dipakai orang tua untuk membuat mental block? Kita tahu bahwa perkataan itu adalah doa. Misalkan anak tersebut nakal, ya kan? Sebenarnya kita tidak boleh menyebut dia itu nakal, aktif lah. Kita sebut aja anak itu aktif, sehingga dia itu terbiasa untuk aktif sampai dewasa. Jangan diblok bahwa anak itu nakal. Itu akan terbawa sampai dewasa bahwa anak tersebut nakal. Nah, itu salah satu afirmasi yang negatif sebenarnya. Jadi harus dirubah bahwa anak ini aktif, ya. Sehingga itu akan menimbulkan afirmasi yang baik, lebih baik. Seumpama ada perkataan, anak ini malas belajar. Orang tua berkata, kamu jangan malas belajar, nanti kamu bodoh. Nah, itu kan bahaya sebenarnya. Iya, bahaya sekali ya. Jadi
bagaimana kita harus pandai-pandai ya sebagai orang tua. Jangan sampai kita mengatakan hal-hal yang negatif kepada anak kita. Terekam gitu Mas, terekam. Ya, karena akan terekam dengan baik sampai dewasa. Terima kasih Mas Taufik, ini saya sudah lumayan banyak masukan dari artikel juga dari penjelasannya Mas Taufik, ini lumayan sudah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat sehingga mental block itu tidak mempengaruhi kesuksesan kita atau anak-anak kita Ya, amin. ke depannya. Ya, makasih Mas Taufik. Aduh. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Ya.